akan mendokumentasikan proses pengerjaan UAS kami yang mata kuliah, model, dan simulasi. Dalam proyek ini, kami melakukan studi kasus mengenai prediksi tingkat permintaan menu makanan menggunakan metode Monte Carlo pada salah satu rumah makan nasi kapau yang berada di kawasan Los Lambung. Sebelum kami melanjutkan ke videonya, izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu, yang dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Tania Saskia, NIM 2524107, dan rekan saya. Dan perkenalkan saya ada Muhammad Ibrahim dengan NIM 2524126. Perkenalkan, nama saya Zahra Julianti, NIM 2524139. Perkenalkan, nama saya Iska Sera Zahra dengan NIM 2524109. Perkenalkan, nama saya Sukma Kartika Putri Zamri dengan NIM 2524130, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Farhan Febriansyah dengan NIM 2524114. Yuk ikuti perjalanan kami dalam proses pengumpulan data, pengelolaan data, hingga mendapatkan hasil simulasi. Setelah berdiskusi bersama kelompok, kami memilih salah satu rumah makan nasi kapau di kawasan Los Lambung, Bukit Tinggi sebagai lokasi observasi. Perjalanan penelitian ini dimulai dari proses observasi lapangan, pengumpulan data, wawancara dengan penjual, pengelolaan data menggunakan Microsoft Excel, hingga memperoleh hasil simulasi. Oke, mari kita ikuti prosesnya bersama-sama. Oke, setelah sampai di lokasi, kami melakukan observasi untuk melihat kondisi rumah makan dan berbagai menu yang tersedia. Dari hasil pengamatan, terdapat beragam menu khas Minangkabau yang ditawarkan kepada pelanggan setiap harinya. Buat video saja, Bu. Dari banyak nasi kapau, kami memilih nasi kapau nilis. Dan kami mencoba untuk makan juga di sini. Untuk memperoleh data yang akurat, kami melakukan wawancara langsung dengan penjual. Melalui wawancara ini, kami mengumpulkan informasi mengenai menu yang paling diminati pelanggan, jumlah penjualan harian, serta pola permintaan yang terjadi. Menu apa yang paling cepat habis, Bu? Cepat habis, ya. Tunjang. Sehari itu tunjang habis berapa, Ibu, untuk porsi? Sehari. Menurut peningkatan rata-rata berapa porsi itu sehari, Bu? Kira-kira aja. Sampai 50 porsi enggak sehari? Enggak. 40 berapa tuh, Bu? Kira-kirain aja, Bu, buat data ini. Sampai ya 20 lah. 20 porsi dalam sehari, 20 orang untuk tunjang itu. Iya, kadang lebih, kadang kurang. Kalau Dedek buat toko tuh kira-kira berapa sehari habis itu? Sama juga, sama dulu ya. Yang datang kan, musim libur tuh banyak tuh. Berarti paling rame hari Sabtu sama Minggu rame di sini ya, Bu? Paling rame Lebaran libur, hari libur. Kalau jamnya paling sering jam berapa, Bu? Orang berkunjung di sini jam berapa? Siang ya, makan siang jam.
sedikit. Kayaknya hati ya, hati yang paling itu jarang hati. Aku udah mengenai itu hati, mulai hati. Oh ya. Hati kamu. Itu yang jarang. Setelah kami mendapatkan data dari wawancara tadi, kami minta izin untuk berfoto dulu untuk dokumentasi. Setelah itu, kami pun jalan pulang untuk mengelola data-data yang telah kami dapatin tadi. Wawancara pertama nih, apa tuh ya? Ya, Diko agak di slow aja nih, jangan capek-capek. Dulu ya, observasi kamu. Kegiatan observasi dan wawancara selesai dilaksanakan, kami kembali berkumpul untuk melakukan diskusi kelompok. Tahap ini menjadi salah satu bagian penting dalam penelitian, karena data yang telah diperoleh dari lapangan perlu disusun dan dianalisis secara sistematis sebelum digunakan dalam proses simulasi. Pada sesi diskusi ini, kami terlebih dahulu meninjau kembali hasil wawancara yang telah dilakukan dengan penjual. Setiap informasi yang diperoleh dicatat dan diperiksa kembali untuk memastikan bahwa data yang digunakan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Langkah ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan pada saat proses pengolahan data nantinya. Selanjutnya, kami mulai mengelompokkan data berdasarkan jenis menu makanan yang tersedia. Data tersebut kemudian disusun dalam berbentuk tabel agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Melalui proses ini, kami dapat melihat perbedaan tingkat perminatan dari masing-masing menu yang dijual. Selain menyusun data, kami juga mendiskusikan tahap-tahap yang akan dilakukan dalam penerapan metode Monte Carlo. Diskusi dilakukan untuk menyamakan pemahaman setiap anggota kelompok mengenai konsep dan prosedur perhitungan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Pada tahap berikutnya, kami memberi tugas kepada masing-masing anggota kelompok. Pembagian tugas dilakukan agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih efektif dan efisien. Setiap anggota memiliki tanggung jawab sesuai dengan perannya, mulai dari pengumpulan data, perhitungan probabilitas, penyusunan tabel, hingga pemeriksaan hasil perhitungan. Selama proses diskusi berlangsung, berbagai masukan dan pendapat disampaikan oleh anggota kelompok. Melalui pertukaran ide tersebut, kami dapat menentukan langkah yang paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian. Proses ini juga membantu kami memahami data yang telah diperoleh secara lebih mendalam.
Kami juga mendiskusikan kemungkinan hasil yang akan diperoleh dari simulasi Monte Carlo berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Beberapa menu terlihat memiliki tingkat permintaan yang cukup tinggi dibandingkan menu lainnya, sehingga menjadi perhatian utama dalam proses analisis. Selain membahas aspek teknis penelitian, diskusi kelompok ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan kerjasama dan komunikasi antar anggota. Setiap anggota berusaha memberikan kontribusi terbaik agar tujuan penelitian dapat tercapai dengan baik. We can do this together. Bet you feel better when you're dancing. Oke, ini kan data yang kemarin kita dapat ya, jadi udah bikin dalam bentuk Excel. Terus ini data kita dapat. Berarti data kita ya, ini nanti gunanya untuk menghitung bagian Monte Carlo data di tahun. Data yang kita dapatkan hanya yang di tahun 2020. Ini tahun berapa aja? Ini adalah proses pembuatan artikel ilmiah saat memasukkan referensi menggunakan Mendeley. Lanjut aja yang kedua. Struktur dan minimalkan kemungkinan kesalahan perhitungan secara manual. Melalui diskusi yang cukup panjang, kami akhirnya berhasil menyusun sebuah data yang diperlukan. Hasil diskusi ini menjadi dasar yang sangat penting dalam memasuki tahap pengelolaan analisis data. Pengalaman berdiskusi secara langsung seperti ini memberikan manfaat yang besar bagi kami. Selain menambah pemahaman terhadap materi perkuliahan, kegiatan ini juga melatih kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan kerjasama dalam tim. Kami berharap seluruh proses yang dilakukan dapat menghasilkan penelitian yang baik dan memberikan gambaran sesuai mengenai tingkat peminat menu makanan pada objek penelitian yang dipilih. Dengan adanya kontribusi yang baik dan kerjasama yang solid, kami dapat melanjutkan penelitian ke tahap berikutnya dengan lebih terarah. Diskusi kelompok ini tidak hanya membantu dalam menyelesaikan proyek UAS, tetapi juga memberi pengalaman berharga dalam bekerja sama secara tim untuk menyelesaikan suatu penelitian. Hai,